orang Islam ini menjadi semakin nekat, saudara ya, sehingga gereja makin dipersekusi. Salah sasaran, saudara ya. Coba lihat sasarannya orang Islam, saudara. Satu, gereja Katolik, ya kan? Orang Islam itu tidak mengerti pemetaan gereja, saudara ya, sama ya apa namanya? Kalau Anda mau perang, itu Anda harus tahu pemetaannya. Orang Islam ini nggak tahu pemetaannya, dia pikir Katolik yang kerok, saudara ya. Maka Katolik diserang terus, tapi nggak ada yang berani ngebom gereja Katolik ya. Nggak ada yang berani gereja Katolik. Justru Katolik yang menjadi bolak-balik bom ya, saudara ya, menjadi korban bolak-balik, saudara ya. Karena Katolik tidak pernah bayar sisa, saudara. Nggak seperti gereja Betel atau gereja Betani atau gerejanya Philip Mantova yang setorannya gede, saudara, sama orang Islam. Tapi kalau gereja Katolik nggak pernah bayar sisa, makanya jadi korban. Tetapi apakah tepat, saudara, menyerang gereja Katolik? Ya jauh, saudara ya. Ketika orang Islam ini menyerang gereja Katolik, saudara, lawang orang Katolik aja banyak yang pindah ke gereja Betel, saudara. Orang Katolik aja banyak pindah ke gereja Betel, saudara. Lalu Anda orang Islam ini menyerang gereja Katolik ya, lalu memfitnah lah, inilah, itulah, segala macam ya. Nah, disitulah makanya orang Kristen juga bingung. Yang kamu serang itu orang Katolik, bukan kita. Saudara, tema kita malam ini adalah solusi blunder. Lagi-lagi solusi blunder dari Gus Yakut, saudara ya. Menteri Agama ini memang menteri paling buncit, paling blunder, saudara ya. Paling blunder ya. Menteri paling blunder, saudara ya. Menteri dari semua agama di Indonesia ya. Menteri dari, ya begitulah, saudara ya. Menteri yang tidak punya otoritas, menteri yang takut ya. Ternyata nyalinya kecil, saudara ya. Nggak punya nyali ternyata ya si Gus Yakut ini. Saudara, ya ini gara-gara orang-orang penakut seperti Gus Yakut ya, yang bunder-bunder ini ya, saudara ya. Jadi makanya orang Indonesia nggak bisa merdeka, saudara ya. Ya, nggak bisa merdeka, sulit. Indonesia ini sebenarnya ya justru saat inilah terjadi penjajahan atas Indonesia, yaitu terbukti dengan adanya Aisyah itu tadi, saudara ya. Semakin banyak Aisyah itu menunjukkan bahwa Anda belum merdeka, ya. Dan bahkan, mengerikan sekali, saudara ya. Dan kasus itu menjadi kasus yang luar biasa lazimnya, sehingga dianggap nggak masalah, saudara ya. Paling kalau mencuat aja di permukaan, tapi pada kenyataannya di desa, di kampung-kampung banyak banget, saudara ya. Tetangga saya dulu banyak dikawin sama kakek tua, saudara. Nggak muncul ke permukaan. Nah, ketika kasusnya Chef Fuji itu kan karena teman bisnisnya ada yang nggak suka saja, saudara ya. Kalau nggak ya juga lolos, ya. Dan Chef Fuji itu sudah melakukannya bukan hanya sekali, berkali-kali, saudara. Ini mengulangi lagi yang ada lagi ya, kawin lagi, saudara ya. Nggak kapok. Karena memang terjadi itu adalah sunnah Rasul, itu adalah jihad bagi Chef Fuji itu. Ya, memperlakukan gadis-gadis bocil menjadikan Aisyah itu adalah sebuah jihad, saudara ya. Sebuah jihad dari syariah Islam, surah Rasul, ya. Dan itu menjadi menjadi hal yang wajar, saudara ya. Ya, nah. Tapi saudara, kalau Anda amati, saudara ya, kalau Anda amati sekarang ini dalam beberapa jelang waktu terakhir ini, ya, bagaimana kemarin kita bahas ya, orang-orang Islam ini sampai putus asa, saudara ya. Keputusasaannya ini membuat bukan karena putus asanya ini membuat orang Islam ini menjadi semakin nekat, saudara ya, sehingga gereja makin dipersekusi. Salah sasaran, saudara ya. Coba lihat sasarannya orang Islam, saudara. Satu, gereja Katolik. Ya kan? Orang Islam itu tidak mengerti pemetaan gereja, saudara ya, sama ya kalau Anda mau perang itu Anda harus tahu pemetaannya. Orang Islam ini nggak tahu pemetaannya, dia pikir Katolik yang kerok, saudara ya.
maka Katolik diserang terus. Tapi nggak ada yang berani ngebom gereja Katolik ya. Nggak ada yang berani gereja Katolik. Justru Katolik yang menjadi bolak-balik bom ya saudara ya, menjadi korban bolak-balik saudara ya. Karena Katolik tidak pernah bayar sisa saudara. Nggak seperti gereja Bethel atau gereja Betani atau gerejanya Philip Mantova yang setorannya gede saudara sama orang Islam. Tapi kalau gereja Katolik nggak pernah bayar sisa, makanya jadi korban. Tetapi apakah tepat saudara menyerang gereja Katolik? Ya jauh saudara ya. Ketika orang Islam ini menyerang gereja Katolik saudara, lawang orang Katolik aja banyak yang pindah ke gereja Bethel saudara. Orang Katolik aja banyak pindah ke gereja Bethel saudara. Lalu Anda orang Islam ini menyerang gereja Katolik ya, lalu memfitnah lah inilah itulah segala macam ya. Nah disitulah makanya orang Kristen juga bingung. Yang kamu serang itu orang Katolik, bukan kita. Ya, di awal-awal dulu ya, di awal-awal apologet Kristen tahun berapa itu? Tahun 2000-an lah ya, tahun 2010. Enggak ya, dan itu apologetik Kristen itu mulai dari Yahoo ya, mulai dari Yahoo Chat ya, dari Yahoo Chat lalu ke Google, lalu pindah ke Facebook ya, lalu sekarang pindah ke YouTube dan TikTok saudara ya. Tapi di awal dulu itu mulainya dari ini ya, dari Yahoo Chat ya, dari grup Yahoo Chat. Nah, wah yang diserang Katolik terus saudara, sampai bingung ya, orang-orang nuduh saya bingung loh. Itu kan imannya Katolik, nggak ada urusannya dengan saya, kamu ngomonglah sama orang Katolik ya. Kemudian, jadi apologet Islam ini mengalami evolusi saudara ya, ada perubahan-perubahan apologet Islam ini. Dulu serang Katolik terus, meleset saudara ya, karena bukan Katolik yang secara agresif melakukan penginjilan saudara. Orang Katolik cenderung tertutup ya, eksklusif. Yang agresif aktif melakukan penginjilan itu ya justru orang-orang karismatik saudara ya, orang-orang gereja karismatik inilah. Karena orang-orang gereja karismatik ini yang kayak saya ini begitu di kepenuhan Roh Kudus gitu ya, kita baptisan Roh Kudus, wah kita berani lantang di pinggir-pinggir jalan, kita berani teriak saudara ya, nggak ada takutnya. Ya. Tetapi karena mereka tidak mengenali ya tentang karismatika ini, ya teologi karismatika ini, maka mereka masih tidak ngerti kenapa ya orang Islamnya bertambah kurang terus ya. Ya dulu tuh sampai 7 juta tiap bulan, tiap ini ya 7 juta, terus direvisi jadi 4 juta, direvisi jadi 2 juta, malu saudara. Tapi kenyataannya tetap banyak, tetap juta-juta juga saudara ya. Sementara berapa banyak orang Kristen yang jadi Islam saudara? Lebih banyak persentasenya, lebih banyak orang Islam jadi Kristen daripada orang Kristen jadi Islam. Ya. Orang Kristen kalau murtad ya jadi Buddha, bisa jadi Hindu, bisa jadi Kejawen, bisa jadi macam-macam. Nah, kalau orang Islam kalau murtad pasti jadi Kristen. Karena orang Kristen kalau murtad kan karena menikah ya, misalnya menikah istrinya orang Buddha atau suaminya orang Buddha, jadi dia menikah ya kelinteng, atau orang Hindu, biasanya begitu. Tapi itu tadi ya, orang Islam tidak menyadari. Lalu orang Islam ini mulai ya sambil terus dengan memunculkan pastor palsu Bangun Samudra, ya pastor palsu Stephen Indra, ya Biarawati Cabul, Irena Handono, ya kan? Nah, lalu masuk ya Yudi Mulyana. Yudi Mulyana ini yang mengubah apologetika Islam, saudara ya. Yudi Mulyana cukup dekat dengan Irena Handono dan Moko Ginta. Nah, lalu mulailah era teologi liberal. Yudi Mulyana yang menyponsori, yang mengawali, saudara ya. Yudi Mulyana ini kemudian termasuk salah satu orang di balik penutupan gereja di Jawa Barat. Seluruh gereja di Jawa Barat, kalau ada penutupan gereja atau penghentian, ya dulu itu Yudi Mulyana yang membuat skenarionya, saudara ya, skenario penutupan gerejanya. Ya, kalau zaman sebelum Yudi Mulyana itu kita jarang sekali mendengar gereja ditutup, adanya gereja dibakar. Ya, tapi gereja ditutup itu jarang. Tapi begitu Yudi Mulyana jadi Islam, ya kasih tahu tentang masalah perizinan. Yudi Mulyana inilah yang memberitahu bahwa banyak gereja yang izinnya belum beres. Lalu mulai dipersekusi dengan penutupan gereja. Nah, Yudi Mulyana ini di belakangnya, saudara ya. Dan pola ini dipakai di seluruh Indonesia.
ya di cropping dan di copy paste ke seluruh Indonesia oleh Siti Mulyana ini, saudara ya. Nah, serius saudara ya, itu terjadi. Nah, lalu kemudian Yudi Mulyana masih, karena Yudi Mulyana bukan pelaku penginjilan di jalan, saudara ya. Orang Islam masih bingung lagi, kok banyak banget ya. Banyak banget orang Islam yang kenapa murtad lagi. Saya di Indonesia saya sudah 100 lebih, saudara ya. Di Indonesia saja kita ya, kita komunitas kita cukup besar, saudara ya, di Indonesia ya. Setiap minggu di rumah saya itu pasti ada 20 orang ngumpul nginep di rumah. Minimum pasti ada 5-10 orang minimum itu ada nginep di rumah saya tiap minggu, saudara ya. Karena rumah saya dipakai buat kumpul para murtadin ini, saudara ya. Fadila Mulia pun pernah ngumpul di rumah saya, Fadila Mulia sama siapa lagi ya. Fadila Mulia, dulu yang Junadi Salat ya, pernah main ke rumah juga. Karena tempat saya buat ngumpul, saudara ya, tempat ngumpul orang-orang murtadin ini. Saya kalau nginjili orang Islam tuh nggak pakai Al-Quran, saudara, hajar, saudara ya. Serius, saudara ya. Makanya saya bilang nggak usah lah kamu sok-sokan menginjili Islam pakai Islamologi segala macam. Nyatanya yang saya injili sampai sekarang masih semua, saudara, kumpul ya. Kita ada buahnya, kita luar biasa ya. Dan saudara yang luar biasa lagi ya, orang-orang si Yudi Mulyana CS ini waktu itu ya, itu cerita sama saya ya. Mereka tuh takut panik, Pak, karena banyak orang Islam yang mengapa perpindahan dari Kristen ke Islam itu tidak signifikan. Bahkan waktu itu pernah diseminarkan sama Moko Ginta, ya, seminarkan Moko Ginta, mengapa orang Islam pertumbuhannya sedikit dibanding dengan Kristen. Karena orang Kristen kalau pindah itu tadi jadinya Buddha, jadi Hindu, gitu kan. Sebenarnya kalau orang Islam kalau pindah agama pasti jadi Kristen, ya. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada, di dalam Yesus ada keselamatan. Kalau kita bilangnya insya Allah, kata Moko Ginta. Kalau dalam orang Kristus kan pasti. Wah, makanya sekarang saudara, kalau dulu teman-teman saya kalau ditanya keselamatan di dalam Islam, mereka semua bilangnya insya Allah, saudara. Tapi hari ini Anda tanya sama orang Islam, semua bilang, oh pasti keselamatan di dalam Islam. Ya, mereka panik, saudara. Anda tanya orang Islam di seluruh dunia, pasti insya Allah. Adanya ngimpi, cumi, ya saudara ya. Cumi, saudara, adanya cumi. Tapi apakah Muhammad masuk surga sekarang, saudara? Muhammad ada di mana? Kalau ditanya orang Islam, di mana Muhammad sekarang? Plonga-plongo, saudara, orang Islam ya, cuma plonga-plonga jiplong, ya, kayak ketek ditulup pakai kacang hijau, saudara. Plonga-plongo. Ya kan? Oh, ditanya Muhammad ada di mana sekarang? Siapa yang bisa jawab Muhammad ada di mana? Ya di alam barzah. Kalau tiap hari umatnya disuruh selawat ngelapangin jalan ke surga, ya selama 1400 tahun masih di alam barzah, belum ke surga, belum naik ke surga Muhammadnya. Kenapa? Ya, insya Allah itu tadi. Kalau Anda tanya insya Allah itu orang Islam kalau bilang insya Allah itu nanti sore datang enggak? Insya Allah nanti nggak datang, saudara. Kalau besok bayar utang ya, insya Allah Pak. Ditagih lagi enggak bayar utang dong, kan insya Allah. Dia bilangnya insya Allah. Bilangnya insya Allah, saudara ya. Repot ya. Nah kalau Muhammad ini dia ngalami sisa kubur, saudara, karena ternyata malaikatnya nggak pakai bahasa Arab, saudara. Malaikatnya ternyata berbahasa Ibrani. Muhammadnya nggak bisa bahasa Ibrani. Mudas ya, saudara. Muhammad pusing dia ya, saudara ya. Karena Muhammad malaikatnya semua berbahasa Ibrani, ya. Sejak kapan malaikat berbahasa Arab, saudara? Sejak kapan? Ya kan? Malaikat ketemu sama Abraham, ketemu sama Yakub, Ishak, ya kan? Ketemu sama berbahasa apa, saudara? Bentar, saudara. Berbahasa Ibrani, saudara ya. Bahkan ketemu sama Hagar aja apakah berbahasa Arab, saudara? Enggak, saudara. Berbahasa apa, saudara? Ketemu sama Hagar. Hagar nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa. Hagar ini orang Mesir, dia nggak bisa bahasa Arab, saudara ya. Dia berbahasa Ibrani. Karena malaikat yang ditemui ada malaikatnya Abraham. Berbahasa Ibrani juga. Ya.
Makanya memanggilnya El Roy, ya kan El Roy, ya kan tetap L-nya Abraham, ya. Jadi Hagar pun berbahasa Ibrani, malaikat yang ditemui Ismail sama Hagar pun berbahasa Ibrani. Karena Jibril itu tidak pernah berbahasa Arab. Tidak sekalipun dikatakan di dalam Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya orang Kristen, malaikat itu berbahasa Arab, saudara. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Malaikat itu selalu berbahasa Ibrani. Ya, berbahasa Ibrani, saudara. Atau berbahasa Yunani. Tetapi tidak pernah berbahasa Arab, saudara. Tidak ada ceritanya. Yang berbahasa Arab itu adalah Hillel ben Syakar, penguasa Arab. Itu malaikat yang berbahasa Arab. Ya. Nah, lalu dari situlah kemudian lahirlah Islam yang sangat benci dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan orang Kristen yang berbahasa Yunani, saudara. Ya, benci banget kan? Makanya musuh Islam siapa? Nasrani dan Yahudi, saudara. Musuhnya Islam itu Nasrani dan Yahudi. Dibilang kafir Nasrani dan kafir Yahudi, saudara. Itu musuh Islam. Itulah sebabnya, maka kemudian Islam ini ya menganiaya orang Kristen dari zamannya siapa, saudara? Dari zamannya Muhammad. Karena Yahudi sudah bukan lawan lagi, tapi orang Kristen lah yang menjadi lawan. Ya. Dan Alkitab menubuatkan ya dalam Wahyu 13 sebelum Muhammad lahir bahwa nanti ya orang-orang kudus akan dikalahkan oleh pasukannya Hillel ben Syakar, yaitu Bizantin yang dikalahkan sama orang Islam, ya kan? Dan 2 kali nanti ya dalam Wahyu 17 pun nanti dikatakan bahwa nanti ada Babel itu ya. Vatikan itu pun juga sama akan dikalahkan oleh Islam 2 kali nanti ya. 2 kali nanti. Nah, itu semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Nanti kalau Anda dengar Vatikan jatuh ke tangan Islam, Anda dengar omongan saya, ingat-ingat, oh Nabi ke-26 sudah pernah ngasih tahu ya bahwa nanti Vatikan akan jatuh ke tangan Islam, ya. Oh, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dalam Wahyu 700 tahun sebelum Muhammad lahir, saudara. Ya, 500 tahun, sorry ya, 500 tahun sebelum Muhammad lahir, saudara. Ya, dan 100 tahun sebelum ada Islam, Pseudo-Methodius sudah mengatakan, ya, Islam itu adalah kutukan bagi orang Kristen. Sebuah kutuk, karena orang Kristen tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk berdiakonia, malah ngumpulin uang di gereja. Ya, saya bacakan kembali Maliaki 3 ayat 10, saudara ya. Maliaki 3 ayat 10 ya. Sebenarnya di dalam perjanjian lama pun, ya saudara, ketika Tuhan suruhkan Anda untuk membawa perpuluhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Coba, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan buat siapa? Buat Kwan Kong sama buat Kwan Im, ngasih sesajen. Ya kan, apakah buat Yehova Elohim ngasih sesajen? Bukan, saudara, makanan buat orang-orang miskin. Artinya, ketika gereja mengumpulkan perpuluhan, ya itu adalah buat orang miskin, bukan buat di Ferrari pendetanya, bukan buat Anda beli barang mewah di gereja, ya karpetnya yang harga miliaran, kordenya miliaran, sementara jemaatnya keleleran kere semua, nggak ada yang diopeni, saudara. Seharusnya, ya mengapa begini? Karena nanti Anda baca ya di dalam Kisah Rasul. Menarik sekali, saudara ya, Kisah Rasul 4 ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi kalau di dalam gereja ada yang berkekurangan, wah itu gereja netan, saudara, gereja compong, gereja gundul peang. Ya. Tapi kalau gereja ya yang benar itu tidak ada seorang pun yang kekurangan, nggak ada yang nggak bisa sembakonya, selalu bisa makan. Tidak ada jemaat yang tidak bisa bayar sekolah, tidak ada jemaat yang sampai sakit panu, nggak bisa ke dokter, nggak punya duit, ya paling tidak BPJS-nya ada. Tidak ada jemaat yang sampai nggak bisa beli pakaian, nggak bisa bayar token listrik, karena tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Ini gereja yang benar, saudara. Ini gereja yang benar, gereja para rasul. Ya, itulah sebabnya kita gereja Hagios, ya,
kita ada Hagios Internasional, Hagios Embun Pagi. Semua yang tergabung dalam komunitas kita, baik di Galarua, Embun Pagi, semua asal Anda rajin ikut Embun Pagi, doa pagi jam 4 pagi. Ya, kalau saudara sampai butuh sembako, Anda telepon, pasti dibantu saudara. Kalau Anda butuh sembako ya, bukan butuh duit. Kalau butuh duit nggak dikasih. Kalau anakmu ya SD, SMP, SMA sampai ada kesulitan seragam, pakaian dan sebagainya macam sekolah ya, seragam, telepon Embun Pagi, asal Anda aktif saudara. Karena Anda bagian dari komunitas. Kalau Anda tidak aktif, enggak. Kalau pulsanya, dibeliin saudara. Supaya bisa aktif, pulsa saya dikasih pulsa. Wah, hebat saudara Embun Pagi ini ya. Kuotanya pun dikasih, tapi begitu Anda sekali enggak rajin lagi, ya, kemudian ya Anda nggak dikasih lagi saudara. Ya, kamu cari sendiri terserah. Berarti kamu cuman mau cari ini doang, nggak bisa. Kita banyak yang mau kita tolong, bukan cuman kamu, ya. Itu gereja yang benar, ya. Nah, kita balik lagi ya ke Islam. Karena gereja, Pseudo-Metodius berkata, gereja tidak berdiakonia, tidak melakukan tugasnya untuk memberkati dunia, malah ya bishop-bishopnya, para pemuka agamanya hidup dalam kemewahan seperti pendeta Gilbert, saudara. Ya, ngeri saudara ya, ngeri saudara. Nah, kemudian disitulah asal muasalnya. Dan kemudian Islam nantangin gitu ya, orang-orang Kristen yang ke Yerusalem disembelih. Maka muncullah perang salib. Habis perang salib, kemudian pasukan salib yang terakhir, yang ke-12 itu malah nyerang Bizantin sendiri. Makanya Islam bisa mengalahkan Bizantin karena Bizantin sudah dihancurkan, sudah dirampok sama pasukan salib sendiri, saudara. Yang menghancurkan Bizantin itu pasukan salib sendiri. Islam itu hanya datang cuma tinggal metik aja saudara, dan udah pipesan kosong. Dan waktu itu disebarkan kebohongan, dan konyolnya lagi orang-orang para pemuka agamanya pada kabur lari saudara dari Bizantin karena berkhianat mereka, ya. Rakyat nggak ada yang membelani juga. Nah, jadi sebenarnya Bizantin adalah proses, Islam adalah penjajah dari awalnya. Dari awalnya Islam itu diajarkan, dia memang melakukan penjajahan. Islam itu selalu dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, ekspansinya itu dengan pedang, saudara, dengan penjajahan. Jadi kalau Anda berkata bahwa Kristen adalah agama penjajahan, dan orang compong. Ya, Anda bisa berani bantah saya sini, masuk sini. Saya kasih 10 juta kamu menang debat lawan saya. Nah, itulah. Nah, yang orang takut meninggalkan Islam karena mau diancam pakai pedang. Sekarang begitu Kristen masuk ke Arab, wah, ngeri sekali, gereja dibangun di mana-mana, saudara, di Arab sekarang. Ya kan, baru sekarang ya setelah Paus Francis ini masuk, wah, hebat Paus Francis ini ya, hebat, satu-satunya paus sepanjang sejarah yang bisa menembus dunia Islam itu Paus Francis. Luluh saudara ya, ngeri saudara ya. Iya, bukan dengan intelektualitas, dengan debat. Nggak ada orang Islam menang debat agama itu, nggak pernah saudara. Nah, kemudian balik lagi ya, akhirnya sampailah ke zaman hari ini, karena Islam banyak ditinggalin, kecuali diancam pakai pedang, makanya pada kabur. Orang kalau mau pindah agama, orang-orang Islam ini ya mesti ke Eropa, pindah, terbang sini lalu pindah agama, saudara. Ya, tapi karena orang Kristen cinta damai, nggak mau ribut, saudara ya. Nah, kemudian hari ini ya di Indonesia, ya, karena Arabnya sudah dibangun di gereja di mana-mana, ya Arabnya sudah mulai jadi Kristen, ya, maka orang Indonesianya ingin menggantikan Arab, ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.